Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di materi online. Hari ini materi yang akan saya sampaikan yaitu praktikum basis data. Kita melanjutkan ke bab yang keempat, merupakan lanjutan dari bab yang ketiga kemarin, yakni relasi dan hubungan. Yang keempat ini kita menuju ke terminologi pemodelan dan pemetaan. Nanti silakan dibuat laporannya juga, tugasnya juga, nanti per bab seperti itu. Kemudian kompetensinya membuat dokumen pemetaan dari tabel-tabel yang sudah dibuat kemarin. Ini kemarin kita sudah membuat seperti ini ya. Ini di dalam modeler kita, data modeler yang kemarin kita kerjakan. Kemudian Pretesnya jelaskan apa yang dimaksud dengan model konseptual data, kemudian jelaskan model logis rancangan database dan model fisikal pada rancangan database. Itu nanti silakan dijawab kemudian dituangkan pada laporan praktikumnya. Kemudian pada praktik kali ini kita akan membuat pemetaan tabel, yaitu petunjuknya yang pertama. Yang pertama, baris pertama di dalam diagram tabel berisi nama tabel dan nama singkat. Nama tabel adalah bentuk jamak dari entitas. Kemudian nama singkat tabel ada digunakan untuk menamai hubungan origin key dan harus dibuat mengikuti strategi yang tepat. Yang kedua, kolom jenis key harus berisi nilai tertentu seperti PK atau primary key, UK atau unique key, kemudian ada atau FK atau origin key, seperti itu. Sel yang kosong jika kolom bukan bagian dari key, ini nanti dikosong saja. Kemudian saat memetakan atribut origin key, khusus di origin key ya, Anda harus mengingat hal berikut. Anda membuat origin key di sisi hubungan yang memiliki notasi lebih dari satu atau bisa dinamakan crossfoot. Kemudian Anda mengambil primary key dari tabel terbaik dan menambahkannya menggunakan nama singkat tabel atau nama atribut sebagai pengenalnya. Kemudian tidak ada urutan khusus untuk origin key agar dapat diidentifikasi, tetapi kami memberikan nomor pada jenisnya untuk menunjukkan bahwa ada lebih dari satu origin key. Kemudian pada hubungan 1:1, origin key dapat ditambahkan ke tabel yang paling sesuai. Tuh. Kemudian yang ketiga, kolom opsional harus diisi dengan tanda bintang jika kolom wajib diisi dan huruf 0 jika 0 kecil jika opsional. Kolom ketiga adalah nama kolom. Ini harus cocok dengan nama atribut tunggal, tetapi spasi digantikan dengan garis bawah. Nama kolom tidak boleh berisi nama entitas atau tabel, karena kolom telah memenuhi syarat dengan nama tabel. Ingat bahwa Anda harus mengikuti konvensi penamaan di semua tahapan dan harus konsisten dalam pendekatan penamaan Anda. Berhati-hatilah untuk tidak menetapkan kata kunci sebagai nama tabel atau kolom, karena ini akan menyebabkan masalah saat Anda mencoba membuat model fisiknya. Oke. Dengan menggunakan kolom pemetaan, dokumen pemetaan maksud saya, tabel yang Anda buat di bagian 1-6 di atas, maka lengkapi tabel untuk menampilkan jenis dan ukuran data yang sesuai. Petunjuknya pada tabel yang disebut dengan tabel pemetaan itu adalah titik awal yang disarankan dan yang disediakan di dalam dokumen menunjukkan hubungan antar tabel. Pengkodean warna itu muncul hubungannya primary key atau origin key. Kemudian kolom yang menyimpan origin key harus memiliki data yang sama. Data yang diberikan hanya berupa sampel dan kontennya tidak boleh dianggap sebagai ukuran maksimum. Untuk setiap bidang, hitung ukuran maksimum yang menurut Anda paling sesuai untuk jenis informasi yang akan Anda simpan. Contoh membuat tabel pegawai. Ini tabel pegawai. Nama tabel ini adalah tabel pegawai. Nama singkat adalah PAK, misalnya seperti itu, PEG. Jenis key itu ini. Misalnya jenis key-nya adalah primary key. Opsionalnya adalah bintang dan nama kolomnya adalah ID pegawai. Spasi itu digantikan dengan tanda garis bawah. Jenis data adalah tipe datanya, number atau varchar atau mungkin yang lain, dan ukurannya adalah ukuran fieldnya, ukuran kolomnya seperti itu.
berapa seperti itu. Nah, kemudian tugas kalian adalah mengisi tabel-tabel yang sudah disebutkan di ini atau yang sudah dimunculkan di dalam tabel yang kita buat kemarin itu. Misalnya kita cek dulu yang kemarin, maaf. Nah, ini kita ambil contoh di barang saja ya, barang ini. Nah, ini pada tabel barang, jadi nanti yang kita isi itu adalah ini, barang ini. Nama singkat adalah barang, nama singkat tabel adalah BRG, misalnya. Nanti saya buatkan sini misalnya. Oke. Mana? Oh, bisa. Oke. Nah, misalnya BRG seperti ini, kemudian jenis key. Key-nya yang pertama adalah primary key. Ada nggak dicek di sini? Oh, ini ada. Primary key adalah kode barang. Dicek dulu kalau nggak percaya. Nah, berarti ada primary UID, primary key-nya. Nah, ini kode barangnya itu mengandung primary key. Jadi ketika diisi di sini, opsionalnya itu adalah bintang. Jadi dikasih bintang seperti ini. Nama kolomnya apa? Kode garis bawah barang. Seperti ini. Jenis datanya apa? Misalnya kita kasih char atau kode barang, maaf, kode barang itu number. Seperti ini. Ukurannya misalnya 7. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lihat di tabel juga di nama barang itu tidak ada ininya, cuma mandatory itu sifatnya seperti ini. Nah, ini ada bintangnya. Jadi kalau dilihat dari ini tadi contohnya tadi, nah ini ada bintang itu primary key. Kalau mandatory itu slash ya, itu tagar seperti itu. Nah, jadi nanti ada tagarnya. Contohnya nanti di sini kode barang. Oh, maaf. Kode barang itu jadi kita lihat dulu di kode barang ini, kode barang dan nama barang ya. Nama barang itu ini. Ternyata yang mandatory itu bintang tadi ya, ya bintang. Oke, jadi opsionalnya bintang seperti itu. Jadi ketika kita masukkan ke sini, ke contoh sini, nah ini bintang, ini bintang di sini. Ini sama bintangnya, tapi tidak ada jenisnya key-nya. Jadi dikosongi saja seperti itu. Nanti tambahkan sini misalnya nama garis barang. Nah, jenis datanya varchar misalnya seperti itu. Kurangnya mungkin kita kasih yang agak banyak, 20 misalnya itu. Kemudian kita cek lagi ada image ID itu tidak ada ini ya, kosong ya, 0 ya, 0. Image ID ini jadi nanti dikasih 0 kecil ini. Image ID harga jual satuan image ID. Nah, image ID nanti number. Kemudian ini ukurannya kita kasih sama 7. Kemudian kita kasih 0 lagi. Di sini ada satuan. Ini satuannya adalah number ya, sama ya, number harga maksudnya. Kasih 7 ya, seperti itu. Ada keterangan. Saya tambahkan sini aja. Sini keterangan. Ini adalah varchar. Kasih lebih dari 20, misalnya 30. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi silakan buat tabel-tabel yang seperti ini, dilengkapi mulai ini ternyata di sini ya. Oke. Nah, berarti ini bentar. Nah, seperti itu.
Oke, nanti untuk tugasnya silakan dilanjutkan untuk bagian tabel nama bagian, kemudian tabel wilayah, tabel pelanggan, tabel gudang, tabel inventory, head sales, item, jabatan, dan grade. Kemudian nanti di screenshot, intinya tugasnya kemudian dimasukkan ke dalam laporan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada praktikum yang keempat ini. Silakan dikerjakan, kemudian jangan lupa dikumpulkan berupa file dan berupa printout. Nah, kemarin yang belum mengumpulkan printout silakan mengumpulkan di meja saya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.